Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Sajuani dari kelas 223 PD, Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Irfan Salfalur Rahman. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung, kelas 223 PD. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatri Putra Hermansyah dari mahasiswa Universitas Teknologi Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Sofyan Tori dari Universitas Teknologi Bandung, Teknik Informatika, kelas TIF 223 PD. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu examnya, kemudian di dalam SQL adanya MySQL, lalu kita startkan dulu MySQL-nya. Setelah di start, kita cari cmd atau command from. Nah, ada nih ya command from, kita buka saja command from-nya, lalu ketikkan cd exam MySQL bin, kita enter lagi, lalu ketikkan MySQL -root, lalu enter lagi. Karena saya nyimpannya di local disk-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita lihat apa saja sih database yang telah kita buat, karena di dalam satu ini tidak boleh nama database yang sama. Kita ketikkan show database, lalu enter, tampilannya akan seperti ini. Inilah database yang telah kita buat. Oke, kita buat ya database yang baru dengan cara ketikan create database. Contohnya apa? Penjualan barang ya, penjualan barang. Nah, setelah ini kita enter, kemudian ketikan use penjualan barang. Nah, setelah ini kita bikin tabel apa saja sih di dalam database penjualan barang. Tabelnya ya dengan cara ketikan create table. Contohnya di dalam itu ada tabel pelanggan. Lalu kita ini, nah di dalam tabel pelanggan adanya ID pelanggan. Oke, kita ketikkan, kemudian tipe datanya yaitu varchar, dengan dibatasi karakternya yaitu 7, lalu kita tuliskan not null. ID pelanggan itu termasuk primary key ya. Nah, kita tuliskan primary key. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan nama dengan tipe data varchar dengan karakternya yaitu dibatasi 25. Kita nulkan saja, kemudian enter lagi, kita tulis alamat dengan tipe data varchar dengan karakternya yaitu 20. Kita nulkan saja, nulkan saja ya. Oke, kita nulkan saja. Nah, kita nulkan saja, kemudian kita enter lagi, kita ketikkan nomor KTP dengan tipe data integer. Kita nulkan saja, kemudian kita enter lagi, kita tuliskan nomor telepon. Oke, dengan tipe data integer kita nulkan saja ya. Nah, setelah dinulkan saja Nah, perkenalkan nama saya Irfan. Saya akan melanjutkan dengan membuat tabel barang. Nah, pertama-tama saya mengetikkan create tabel barang kurung buka seperti ini. Tabel barang kurung buka, lalu yang saya masukkan pertama adalah ID barang dengan menggunakan variabel varchar
dengan 10 batasan. 0 karena ini primary key, saya tulis di sini primary key. Nah, lalu selanjutnya saya akan memasukkan nama barang. Nah, nama barang saya menggunakan variabel jenis varchar juga, namun dengan batasan 20. Nah, ini saya akan tuliskan dengan not null, karena ini bukan primary key, jadi saya tidak tulis primary key. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan memasukkan harga dari barang. Dan di sini saya menggunakan jenis yang berbeda, yaitu integer, karena berupa angka. Lalu saya memasukkan not null. Lalu yang keempat, saya akan memasukkan stok. Nah, ini juga sama, saya menggunakan integer, tetapi di sampingnya saya menggunakan 0. Oke, jika sudah beres, pakai titik koma. Nah, karena sudah beres, saya akan membuat tabel baru lagi, yaitu nota penjualan. Kita sekali lagi pakai create table, nota penjualan. Nah, kurung buka. Nah, sekarang yang pertama saya akan masukkan ID nota. Saya menggunakan jenis varchar juga dengan batasan 10 juga, sama seperti ID barang. Nah, sampingan 0, lalu yang kedua saya memasukkan tanggal nota. Nah, untuk tanggal nota saya menggunakan variabel date, tidak menggunakan batasan, lalu menggunakan not null atau menuliskan not null. Selanjutnya yang ketiga, saya memasukkan total. Nah, saya di sini menggunakan integer. Salah. Integer. Nah, kita masukkan 0. Lalu selanjutnya yang keempat, saya akan memasukkan ID pelanggan. Nah, ID pelanggan saya menggunakan varchar kembali dengan batasan 7, not null. Nah, ini lalu yang selanjutnya, karena primary key-nya tadi di samping, sekarang kita menggunakan primary key-nya di bawah. Lalu karena ada foreign key, biar lebih bagus, jadi saya ngambil di bawah saja. Nah, kita masukkan primary key dalam kurung ID nota. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan foreign key. Kebetulan foreign key-nya juga sama seperti primary key, cara masukinnya cuman beda sedikit. Kita masukkan ID pelanggan dan menggunakan reference. Nah, reference ini data yang akan diambil gitu dari tabel mana. Misalkan reference pelanggan, karena ID pelanggan ada di tabel pelanggan. Nah, lalu dalam kurung lagi ID pelanggan. Oke, jika selesai, maka sudah selesai. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Putra Hermansyah dari mahasiswa Universitas Teknologi Bandung. Saya akan membacakan create table detail jual.
Nah, yang ke satu itu ID nota varchar dalam kurung 10 tutup kurung 0. Dan yang kedua itu ID barang varchar dalam kurung 10 tutup kurung not 0. Dan yang ketiga itu jumlah YNT not 0. Dan yang keempat harga YNT not 0. Dan yang kelima itu primary key. Nah, primary key dalam kurung ID not, ID barang. Dan yang keenam itu foreign key dalam kurung ID barang ID underscore barang tutup kurung referensi barang tutup kurung buka kurung ID underscore barang tutup kurung. Dan yang ke-6 itu foreign key dalam kurung ID underscore nota tutup kurung referensi nota penjualan. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hattori. Di sini saya akan menunjukkan tabel barang. Yang pertama adalah kita ketik show tables. Nah, ini tabel barangnya. Ada barang, ada detail jual, ada nota penjual, ada pelanggan. Kemudian kita lanjut dengan melihat dulu barangnya. Ketik DSC barang. Kemudian ketik lagi DSC detail jual. Kemudian ketik lagi DSC nota penjual. Dan kemudian ketik lagi DSC pelanggan. Nah, ini tabel-tabel yang sudah kita buat.
Sekian dari saya, terima kasih.